Lovers, kita ketemu lagi nih di channel YouTube Eye Color Service bareng dengan Aisyah Grey di sini dan juga ada Bang Gumay. Selalu menemani. Bang Gumay yang selalu menemani. Oke, Apple Lovers, di episode kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah disematkan di kolom komentar di bawah nih. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan ataupun kasus-kasus seputar Apple device, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kalau jawabannya agak panjang, kita akan bikin kesempatan kayak ini nih, kayak hari ini, untuk jawab pertanyaan kalian di video YouTube. Oke, kita akan jawab pertanyaan dari Heni Amelia. iPhone XR aku sering ke restart sendiri, apalagi saat nyalain wifi. Matiinnya keterusan, bisa ke restart 8 kali sehari. Waduh. Nah, kalau untuk seperti XR seperti ini ya, iPhone XR itu emang sering banget kejadian bermasalah di IC Wi-Fi-nya, itu bermasalah banget ya. Entah dia sering hilang ya kan si alamat Wi-Fi-nya, bahkan sering banget konslet ya kan. Sering banget di iPhone XR ini IC Wi-Fi bermasalah. Apalagi di sini kan udah jelas bahwa saat dinyalain Wi-Fi ya kan matinya bakal terus. Itu ada kemungkinan sih di IC Wi-Fi-nya aja. Tapi biar lebih spesifiknya lagi, kalian tinggal pergi ke privasi, analisis, cek di bagian analisisnya itu adalah panicful-nya seperti apa bacaannya. Karena itu adalah data yang valid untuk mengetahui iPhone ini sakitnya sakit apa. Nah, panicful tuh apa sih? Nah, iPhone tuh udah punya sistem sendiri untuk mendeteksi apakah ada problem atau enggak nih di device-nya gitu ya. Betul, ngasih tahu gitu, gue sakit ini gitu loh. Benar, gitu. Jadi nggak usah ke dokter, nggak usah tes darah, udah keluar sendiri hasilnya gitu ya. Istilahnya kurang lebih kayak gitu. Oke, semoga membantu ya. Berikutnya nih ada dari Andrik Pratama. Kak, XR aku kalau buat charge normal, tapi kalau buat headset itu suaranya jadi brebek-brebek. Kenapa nih? Padahal charge dan headsetnya ori katanya. Kalau untuk seperti ini ya, untuk XR itu kenapa sih di bagian chargernya itu normal, tapi di bagian headsetnya itu dia aman-aman aja. Pertama adalah coba dulu untuk pakai headset yang seri Bluetooth. Kalau seandainya dia normal, ya kan, berarti ada bermasalah di satu adalah konektor, yang kedua itu adalah IC charging karena ada berhubungan juga ya. Yang ketiga itu adalah di IC audionya. Seperti ini. Jadi ya. bisa jadi konektor, IC charging ataupun IC audionya ya, gitu ya. Betul. Jadi yang salah mungkin aja bukan headset ataupun kabel charge-nya gitu ya. Ya, karena kalau kayak gitu kan kalau seandainya diganti pakai headset lain masih sama juga, ya udah di antara ketiga itu. Tapi kalau ini dicoba dulu deh, headsetnya kan belum coba pakai headset lain yang kabel juga misalkan, habis itu coba yang Bluetooth, kamu coba aja dulu. Kalau misalkan masih begitu juga berarti problemnya ada di iPhone kamu. Tapi ketika diganti nih dan gak ada masalah, berarti emang headsetnya rusak. Ori juga masih bisa rusak ya Bang Ume ya gitu. Apalagi kabel gitu kan, kamu sambil pacaran sambil pelintir lama-lama rusak juga tuh. Keriting lah tuh ya kabel-kabel di dalamnya tuh. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Bang mau tanya, iPhone 11 saya jatuh dari mobil. Tapi mobilnya nggak dalam kondisi jalan nih. Setelah nyampe rumah, aku coba dicolok kabelnya yang tersambung ke USB digital display. Nggak kelihatan sama sekali ampernya. Pas coba di PCU nggak short. Coba pencet tombol power, dayanya hanya di 0,200-an ampere. Setelah itu muncul logo sebentar aja, terus hilang nggak bergeming. Itu masalahnya apa? Waduh, teknis banget nih bahasanya nih Bang. Oke, Bang Tulap, gimana nih Bang Ume? Kalau untuk kasus seperti ini ya, kita hanya kasih sedikit penjelasan aja ya. Kalau untuk dia di sini udah berhubungan ke USB display ya kan, udah jelas berarti dia adalah USB adapter ya. Kelihatan sama sekali sama ampernya. Dia di power supply, berarti dia udah tahu untuk masalah power supply-nya ya kan. Tapi kalau seperti ini dicoba dulu untuk mesinnya itu dicopot semua. Coba dinyalain aja ya. Hanya mesin toh, power supply sama LCD-nya aja. Seperti apa? Kalau seandainya masih sama logo Apple terus mati, itu paling coba restore dulu. Kalau udah di restore masih sama, ya udah mesinnya itu dibelah. Ya takutnya itu adalah atas bawah itu ada sedikit retakan.
ya, maksudnya si jalurnya itu nggak nempel tuh, ya kan? Ada kemungkinan juga tuh, karena di situ juga ada bagian-bagian yang harus kepakai juga untuk bawah. Karena kalau seandainya di basebandnya bermasalah, 1,8-nya itu adalah konslet, handphone itu logo terus mati lagi. Lebih baik coba dulu diangkat, kalau seandainya kamu teknisi, coba angkat dulu untuk bagian board atasnya aja, coba di restore aja, ya kan? Tapi dia nggak bakalan lolos karena dia itu bakalan stuck di 91%, yaitu updating ROS ya, untuk seperti ini. Oke, Bang Tulap, kalau misalkan kamu ini teknisi ya, karena bahasanya tuh teknis banget gitu, coba lakukan yang tadi Bang Gume sarankan. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba dilakukan sendiri ya. Iya, dan ada kemungkinan juga kalau board atasnya doang, kalau seandainya udah dibelah ya, dinyalain, ada kemungkinan juga kalau emang mesin atasnya nggak ada masalah, itu bisa masuk menu kok. Bisa disentuh juga ya. Tapi kalau di restore, dia nggak bakalan bisa full congregation. Tapi berhenti di 91%, tulisannya adalah updating ROS. Dah itu aja. Nah itu dia ya. Oke lah kalau begitu. Pertanyaan terakhir di episode kali ini. Panjang guys pertanyaannya. Dari Andi Setio Nugroho. Oke ya. Poin 1, unitnya ini iPhone 6. Ih, lengkap banget dia tuh. Tepuk tangan dulu lah. Mantap. Terus info kedua, kasusnya kamera depan belakang nggak bisa dibuka, plus lampu senter atau flashlightnya off. Oke. Flashnya off ya. Terus kronologi dari user. Oh ini teknisi. XKDRW bukan KDRT ya. KDRW apaan tuh? Mungkin kekerasan dalam rumah warga. Udah testing dengan 3 piece dari cadangan X kamera iPhone 6. Soket kamera belakang ya. Terus mulai dari FL2150, FL2119 pada pin atas soket kamera atau resistensi hadir semua ya. Kemudian untuk nilai tegangan pada pin-pin bawah 1,8 volt dan 1,2 voltnya hadir terkecuali pin nomor 34. PP2V85_cam_VDD tidak hadir ya kan. Nah ini yang ngerti gue doang ya. Kalau Apple lovers nggak ngerti, saya juga nggak ngerti, baca doang. Nah soket kamera depan resistensi normal dan voltage 1,2 volt dan 1,8 volt pun ada. Untuk nilai input tegangan PP_VCC_main di C2301 ada. Udah di replace dengan 2 piece IC kamera U2301 satu kali dengan cabutan. Tapi juga belum bisa bikin PP2V85_cam_VDD di C2345-nya keluar output tegangan. Hasilnya kamera belakangnya atau main kameranya mau nampil tapi tidak untuk kamera depannya. Short output insya Allah tidak ada, sudah diukur dengan analog Sanwa dan juga Fluke 17B+, resistensi juga tidak korupsi. Apakah ada sedikit panduan untuk menyelesaikan kasus di atas agar 2 kameranya fungsional semua Pak D? Mudah-mudahan bisa dibantu bendak gelisah selama belum selesai untuk kasus kamera di iPhone 6 iki. Matur suwun. Sami-sami. Oke, piye Pak D? Jadi untuk kasus seperti ini ya sebenarnya itu untuk iPhone 6 untuk bekas KDRT seperti ini. KDRW lah ya. KDRW. Kita pertama itu adalah cek untuk bagian mesinnya dulu ya, apakah dia bengkok atau tidak ya kan. Karena kalau untuk bengkok ada kemungkinan yaitu adalah di bagian kaki-kaki CPU itu bermasalah, ataupun seperti yang kasus seperti ini kan, yaitu 2,8 itu bisa dijumper ke, ini saya kasih tahu aja ya, jadi ibaratnya mudah-mudahan ini ngebantu. Jadi dicoba ke di 2,85 itu kalau dijumper ke 3 volt, jangan ke VDD main ya, karena hasil kameranya itu bakalan seperti ada air hujan ya kalau ditempelin ke tangan di begini banget nih, kameranya dideketin itu keluar tuh kayak hujan gitu kan. Jadi dicoba ke lariin ke 3 voltnya aja. Itu untuk kamera belakang udah fungsional, oke ya. Dan cek juga untuk bagian kamera depan itu udah diganti atau belum, karena takutnya itu rusak juga kan. Kalau seandainya udah diganti dan ukur hambatannya itu oke semua, oke lah, nggak ada masalah. Pokoknya ini kamera depan itu masih tetap nggak bisa diganti, masih sama hambatannya ada, ya kan. Itu coba di IC kameranya aja, yaitu di samping CPU di sebelah kiri ya, itu ada IC-nya, coba diganti aja dari iPhone 6 sampai iPhone 6s Plus itu bisa semua sama ya, sama itu. Cek juga ukur kaki-kakinya di di IC itu apakah dia nyambung ke
CPU atau enggak. Sama dicek juga untuk bagian adalah camrack-nya juga ya. Untuk bagian camrack-nya juga itu diperhatiin juga semuanya ya. Kalau untuk seperti yang lainnya normal ataupun kaki-kakinya udah oke semua, untuk kalau seandainya resistansinya mungkin berkurang dikit itu sih masih bisa ya udahlah gitu kan. Tapi paling penting cek di situ aja dulu ya. Lebih spesifiknya nanti bisa di DM aja ya. Oke lah kalau gitu, semoga informasinya membantu Apple Lovers ya. Kalau misalkan kalian punya permasalahan jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Pasti kita akan kembali lagi dengan jawaban dan juga solusi untuk kalian semua. Sekian dulu video kali ini. Bye Apple Lovers. Bye.